Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Pranata Kasim dari kelas A jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya secara singkat, yaitu sistem reproduksi pada hewan vertebrata. Reproduksi seksual pada vertebrata diawali dengan perkawinan yang diikuti dengan terjadinya proses fertilisasi. Fertilisasi terbagi menjadi fertilisasi secara eksternal maupun secara internal. Fertilisasi eksternal merupakan penyatuan sperma dan ovum di luar tubuh hewan betina, yakni berlangsung dalam satu media cair, misalnya air. Contohnya pada ikan atau fishes dan pada amfibi pada katak. Fertilisasi internal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Fertilisasi internal terjadi pada hewan yang hidup di darat atau terestrial, misalnya hewan dari kelompok reptil, apes, dan mamalia. Yang pertama, reproduksi pada ikan. Ikan merupakan kelompok hewan ovipar. Ikan betina dan ikan jantan tidak memiliki kelamin luar. Ikan betina tidak mengeluarkan telur yang bercangkang, namun mengeluarkan ovum yang tidak akan berkembang lebih lanjut. Apabila tidak dibuahi oleh sperma, ovum tersebut dikeluarkan dari ovarium melalui oviduk dan dikeluarkan melalui kloaka. Saat akan bertelur, ikan betina mencari tempat yang rimbun oleh tumbuhan air atau di antara bebatuan di dalam air. Bersamaan dengan itu, ikan jantan juga mengeluarkan sperma dan testis yang disalurkan melalui saluran urogenital atau saluran kemih sekaligus saluran sperma dan keluar melalui kloaka, sehingga terjadi fertilisasi di dalam air. Peristiwa ini terjadi berlangsung sampai ratusan ovum yang dibuahi melekat pada tumbuhan air atau pada celah-celah batu. Telur-telur yang telah dibuahi tampak seperti bulatan-bulatan kecil berwarna putih. Telur-telur ini akan menetes dalam waktu 20-40 jam. Yang kedua, reproduksi pada amfibi atau amfibia. Kelompok amfibi, misalnya katak, merupakan jenis hewan ovipar. Katak jantan dan katak betina tidak memiliki alat kelamin luar. Pembuahan katak terjadi dari luar tubuh. Pada saat kawin, katak jantan dan katak betina akan melakukan ampleksus, yaitu katak jantan akan menempel pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Kemudian, katak betina akan mengeluarkan ovum ke dalam air. Setiap ovum yang dikeluarkan diselimuti oleh selaku telur atau membran petilen. Sebelumnya, ovum katak yang telah matang dan berjumlah sepasang ditampung oleh suatu corong. Perjalanan ovum dilanjutkan melalui oviduk. Dekat pangkal oviduk pada katak betina dewasa terdapat saluran yang mengembung yang disebut kantung telur atau uterus. Oviduk katak betina terpisah dengan ureter. Oviduknya berkelok-kelok dan bermuaran di kloaka. Segera setelah katak betina mengeluarkan ovum, katak jantan juga akan menyusul mengeluarkan sperma. Sperma dihasilkan oleh testis yang berjumlah sepasang dan disalurkan ke dalam vas deferens. Vas deferens katak jantan bersatu dengan ureter. Dari vas deferens, sperma lalu bermula di kloaka. Setelah terjadi fertilisasi eksternal, ovum akan diselimuti cairan kental sehingga kelompok telur tersebut berbentuk gumpalan telur. Gumpalan telur yang telah dibuahi kemudian berkembang menjadi berudu. Berudu awal yang keluar dari gumpalan telur bernapas dengan insang dan melekat pada tumbuhan air dengan alat hisap. Makanannya berupa fitoplankton sehingga berudu tahap awal merupakan herbivora. Berudu awal kemudian berkembang dari herbivora menjadi karnivora atau insektivora atau pemakan serangga. Bersamaan dengan itu mulai terbentuk lubang hidup dan paru-paru serta celah-celah insang mulai tertutup. Selanjutnya celah insang digantikan dengan anggota gerak depan. Setelah 3 bulan sejak terjadi fertilisasi, mulailah terjadi metamorfosis. Anggota gerak dapat menjadi sempurna. Anak katak mulai berani muncul ke permukaan air sehingga paru-parunya mulai berfungsi. Pada saat itu, anak katak bernapas dengan 2 organ, yaitu insang dan paru-paru. Kelak, fungsi insang berkurang dan menghilang, sedangkan ekor makin memendek sehingga akhirnya lenyap. Pada saat itulah metamorfosis katak selesai. Yang ketiga, reproduksi pada reptil. Kelompok reptil seperti kadal, ular, dan kura-kura merupakan hewan-hewan yang fertilisasinya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal.
Umumnya reptil bersifat ovipar, namun ada juga reptil yang bersifat ovovivipar, seperti ular, garter, dan kadal. Telur ular garter atau kadal akan menetas di dalam tubuh induk betinanya, namun makanannya diperoleh dari cadangan makanan yang ada dalam telur. Reptil betina menghasilkan ovum di dalam ovarium. Ovum kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju kloaka. Reptil jantan menghasilkan sperma di dalam testis. Sperma bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Dari epididymis sperma bergerak menuju vas deferens dan berakhir di hemipenis. Hemipenis merupakan dua jenis yang dihubungkan oleh satu testis yang dapat dibolak-balik seperti jari-jari pada sarung tangan karet. Pada kelompok hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya satu hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Ovum reptil betina yang telah dibuahi sperma akan melalui oviduk, dan saat melalui oviduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air. Hal ini akan mengatasi persoalan setelah telur diletakkan dalam lingkungan basah. Pada kebanyakan jenis reptil, telur ditanam dan tempat yang hangat dan ditinggalkan oleh induknya. Dalam telur terdapat persendian kuning telur yang berlimpah. Hewan reptil seperti kadal, iguana laut, beberapa ular dan kura-kura, serta berbagai jenis buaya melewatkan sebagian besar hidupnya dalam air. Namun mereka akan kembali ke daratan melalui meletakkan telurnya. Yang keempat yaitu reproduksi pada burung atau apes. Kelompok burung merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok burung tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi tetap terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Pada burung betina hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut rudimenter. Ovarium dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah oviduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Telur dapat menetas apabila dierami oleh induknya. Suhu tubuh induk akan membantu pertumbuhan embrio menjadi anak burung. Anak burung menetes dengan memecah kulit telur dengan menggunakan paruhnya. Anak burung yang baru menetes masih tertutup matanya dan belum dapat mencari makan sendiri, serta perlu dibesarkan dalam serang. Yang terakhir yaitu reproduksi mamalia. Semua jenis mamalia, misalnya sapi, kambing, dan marmut, merupakan hewan vivipar kecuali platypus. Mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin luar, sehingga pembuahannya bersifat internal. Sebelum terjadi pembuahan internal, mamalia jantan mengawini mamalia betina dengan cara memasuki alat kelamin jantan atau penis ke dalam liang alat kelamin betina atau vagina. Ovarium menghasilkan ovum yang kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju uterus. Setelah uterus, terdapat serviks yang berakhir pada vagina. Testis berisi sperma berjumlah sepasang dan terletak dalam skrotum. Sperma yang dihasilkan testis disalurkan melalui vas deferens yang bersatu dengan ureter. Pada pangkal ureter juga bermuara saluran prostat dan dari kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang merupakan media tempat hidup sperma. Sperma yang telah masuk ke dalam serviks akan bergerak menuju uterus dan oviduk untuk mencari ovum. Ovum yang telah dibuahi sperma akan membentuk zigot yang selanjutnya akan menempel pada dinding uterus. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Selama proses pertumbuhan dan perkembangan, zigot akan menjadi fetus. Zigot membutuhkan banyak zat makanan dan oksigen yang diperoleh dari uterus induk dengan perantara plasenta atau ari-ari dan tali pusar. Itulah materi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.